Insya Allah kita percaya dengan masalah Gibran, Jokowinya akan maksul hidupnya. Pasti. Dia akan kemudian mengalami drop kehidupannya dan akan kemudian akan hancur semuanya. Setuju. Kalau yang Tribrata 1 atau Kapolri itu harusnya kalau melihat pembangkangannya tadi yang disampaikan Pak Saididu sudah betul. Harusnya kalau sudah 3 kali melakukan pembangkangan, yaitu harusnya sudah dicopot. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Hanif Saputra. Di channel ini seperti biasa kita akan membahas ya isu-isu terkini yang sedang ramai diperbincangkan. Baik teman-teman semuanya, pasti pernah mendengar isu terkait dengan dugaan pemaksulan Gibran dan juga adanya isu terkait pencopotan Kapolri karena dianggap telah melakukan pembangkangan. Kita juga melihat ya beberapa waktu lalu sebelum adanya pesta demokrasi pada tahun 2024 lalu, di mana proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka memang sudah menjadi kontroversi teman-teman semuanya. Dikarenakan pada prosesnya terjadi beberapa dugaan pelanggaran konstitusi dengan pencalonan batas ambang usia seorang wakil presiden. Nah, hal ini menjadikan efek domino nih yang akhirnya sampai sekarang terus menjadikan kontroversi dan muncul semakin menguat terkait pemaksulan Gibran. Yang hal ini diperkuat setelah adanya isu polemik dari ijazah Bapak Joko Widodo yang merupakan ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kemudian terkait dengan Kapolri Listio Sigit itu terjadi beberapa pembangkangan yang dirasa Bapak Kapolri ini sudah tidak sanggup untuk memimpin institusi kepolisian dan juga dirasa telah mencoreng beberapa kali institusi kepolisian dengan pendapatnya ataupun tindakan-tindakannya ataupun keputusan-keputusannya yang dianggap tidak relevan dengan kebijakan yang saat ini telah ditetapkan. Nah, hal ini dipertimbangkan dengan sangat serius oleh Bapak Prabowo untuk melakukan penggantian Kapolri. Nah, isu ini terus berkembang teman-teman semuanya. Dan dengan hal yang saat ini bergulir, maka kita akan coba melihat ya beberapa cuplikan video yang akan membuka mata kita kepada polemik yang saat ini sedang terjadi. Baik teman-teman semuanya, kita akan melihat beberapa cuplikan video ini. Ya, bukan nggak perlu kita tunggu aja atau kita desak Pak Prabowo untuk melakukan itu. Tapi untuk Gibran itu sudah jelas. Buku Gibran Endgame karangan Respon dan juga sebentar lagi akan ada buku Gibran Black Paper yang saya tulis. Black Chapter yang saya tulis. Itu nanti akan menjelaskan soal keburukannya dan hinaannya Gibran terhadap Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo sendiri mungkin kemarin belum terlalu dengar itu, harusnya sangat-sangat marah. Masa presiden dibilangin tinggal 1 bijinya. Baik teman-teman semuanya, tidak sedikit melihat ya bagaimana Roy Suryo mengatakan masa presiden dibilang cuma 1 bijinya. Ya, kita akan lanjut teman-teman semuanya. Ya. Jadi keterlaluan. Dan ini jangan sampai terjadi seperti yang dilakukan sekarang. Hari-hari ini terjadi rekayasa. Barusan katanya ada bukti baru. Katanya ditemukan buku alumni. Itu rekayasa. Itu buku yang seolah-olah dibuat lama. Gampang buat buku kayak gitu. Ya, gampang. Tinggal dicetak baru, dikasih kertas yang agak lama, disimpan dalam tanah kira-kira 5 hari udah jadi kayak gitu. Betul. Dan saya bilang informasi A1 Bapak dan Ibu sekalian. Hari-hari ini juga lagi terjadi ada silent operation. Ini saya dapat info dari Australia kemarin sudah saya bilang, tapi ini perlu disuarakan terus. Perlu. Ada rombongan dari kantor sekretariat Wakil Presiden mendatangi UTS Insert. Nanti kalau tiba-tiba UTS Insert Sydney itu keluar satu surat tertentu, ya, itu berarti sama dengan apa yang dilakukan kemarin ketika MDIS. Ya, Management Development Institute of Singapore tiba-tiba mengeluarkan surat kelulusannya Gibran. Jadi nanti kalau tiba-tiba ada surat kelulusan dari Sydney
untuk Gibran lulus SMA, nah itu berarti rekayasa yang barusan dilakukan. Jadi Bapak dan Ibu, saya singkat saja, sepakat kita langsung saja itu dulu, nanti itu akan ada domino efek, semuanya akan jatuh, ya. Maksudkan Gibran. Nah, jangan sampai negeri ini dikuasai oleh orang-orang atau kita tidak merdeka. Ya, nah, merdeka atau kita dikuasai oleh bangsa sendiri. Bangsa sendiri siapa? Geng Jokowi. Ya, saya setuju ya Mbak Wuri, bukan geng Solo. Solo tuh baik. Jokowi nya nggak baik, apalagi Gibrannya. Ya, sudah jelas. Ya, kata kemarin sedikit aja. Kata kemarin Gibran tuh pinter, karena dia bagaikan dengan Pentium 3. Iya, iya. Pentium 3 itu sudah 20 tahun yang lalu. Jadi berarti ya memang ngantung, ya. Jadi sekali lagi dengan semangat masyarakat dan izin Allah SWT, kita maksudkan Gibran. Baik teman-teman semuanya, itu dia statement dari Roy Suryo yang menegaskan terkait dengan pemakzulan Gibran. Dikarenakan diduga Gibran ini tidak lulus SMA, teman-teman semuanya. Nah, perlu teman-teman semua ketahui yang beberapa kali ini sering muncul di beberapa media sosial dan juga sempat mungkin muncul di beranda teman-teman semuanya terkait dengan buku yang diterbitkan oleh Rismond Sianipar dan kawan-kawan, yaitu dengan berjudul Gibran Endgame, Wapres Tidak Lulus SMA. Nah, itu dalam buku tersebut diulik ya bagaimana latar belakang dari Gibran dan bagaimana Gibran itu tidak lulus SMA atau tidak pernah memiliki ijazah SMA. Nah, ini menarik ya, kita melihat adakah dugaan kembali seperti yang dilakukan oleh Bapak Joko Widodo, yaitu terkait polemik ijazah. Apakah polemik ijazah dari Bapak Joko Widodo ini akan memiliki efek domino nih kepada anaknya, yaitu Gibran Rakabuming Raka yang telah menjadi wakil presiden, terkait dengan dugaan adanya keraguan terkait ijazahnya. Dan jika memang benar ijazah dari Gibran ini terbukti palsu ataupun tidak pernah ada, maka dapat dilakukan pemakzulan seperti yang kita ketahui ya, bahwa pendidikan itu menjadi syarat utama ataupun menjadi syarat ketika ingin mencalonkan diri sebagai presiden ataupun wakil presiden. Nah, jika hal ini tidak dipenuhi atau memang pernah terjadi pemalsuan, maka dapat dilakukan pemakzulan. Nah, ini yang ditegaskan oleh Roy Suryo dalam statement tadi ya, menyoroti bagaimana Gibran itu dapat dimaksudkan dan juga bagaimana ini akan menimbulkan efek domino nih kepada Bapak Joko Widodo dan juga para geng Jokowi yang lain. Kalau kata Roy Suryo yang mengatakan seperti itu. Baik teman-teman semuanya, untuk itu kita akan kembali ya melihat cuplikan video berikutnya. Presiden Prabowo memahami bahwa negeri ini didesain dengan pikiran, akhirnya berantakan karena selama 10 tahun di istana itu tulisannya bukan no smoking tapi no thinking. Daya berpikir yang disebabkan 10 tahun Jokowi hanya dengan slogan kerja lalu semua termunya merasa itu yang paling benar. Kayak kerja tanpa konsep itu artinya berantakan. Nah, itu dia teman-teman semuanya statement dari Rocky Gerung ya, yang mengatakan bahwa 10 tahun Jokowi ini, negeri ini didesain ataupun diberikan stigma ataupun doktrin terkait kerja. Padahal kerja tanpa konsep itu juga tidak terarah teman-teman semuanya. Ketika kita ingin melakukan suatu pekerjaan, suatu proyek yang besar ataupun menggarap suatu negeri yang besar, itu memang diperlukan konsep terlebih dahulu. Setelah konsep ini jadi, lalu dilakukanlah eksekusi, bukan langsung melakukan kerja eksekusi tanpa konsep. Nah, itu sangat tidak dianjurkan teman-teman semua. Nah, ini yang kita ketahui, yang pendapat yang diutarakan juga oleh Rocky Gerung ya. Jika kita didoktrin kerja tanpa ada konsep yang jelas, nah itu akan menimbulkan bumerang pada kita sendiri yang nantinya akan menjadikan pekerjaan yang kita lakukan itu tidak maksimal ataupun hasilnya akan berantakan karena tanpa ada konsep yang tadi saya bilang seperti itu. Baik, kita akan lanjut menontonnya video berikutnya.
Presiden Prabowo Subianto didesak memecat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Hal ini karena Kapolri menerbitkan Peraturan Polri Perpol 10/2025 yang isinya anggota Polri aktif bisa menduduki jabatan di 17 kementerian atau lembaga sipil. Kepada Tribun Medan Jumat 12 Desember 2025, Lembaga Bantuan Hukum Medan menilai peraturan Kapolri yang melegalkan polisi aktif dapat menempati 17 lembaga dan kementerian menabrak aturan dan bertentangan dengan semangat reformasi Polri yang sedang berjalan. Direktur LBH Medan Irwan Saputra pun meminta agar Presiden Prabowo Subianto memecat Kapolri. Selain itu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Sedidu menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah 2 kali melakukan perlawanan terhadap negara. Nah, baik teman-teman semuanya, itu sedikit cuplikannya terkait bagaimana Kapolri, yaitu Bapak Jenderal Listio Sigit, yang melakukan beberapa perubahan ataupun menerbitkan beberapa peraturan melalui Perpol ya, yang intinya adalah memberikan kesempatan bagi para aparat kepolisian untuk menempati beberapa posisi-posisi dalam politik dan juga aparatur negara lainnya. Nah, ini akhirnya menimbulkan supremasi hukum terkait dengan posisi institusi Polri tersebut. Nah, ini tidak sesuai dengan cita-cita reformasi Polri yang saat ini sedang dibahas dan sedang dicoba dibahas secara terus-menerus dan sedang diusahakan untuk segera dilakukan. Hal inilah yang menjadikan pertimbangan ya, Pak Prabowo ini mempertimbangkan dengan sangat serius ya terkait dengan Kapolri, apakah akan dicopot atau tidak. Nah, ini kita akan terus memantau, kita akan terus melihat bagaimana perkembangan beritanya teman-teman semuanya. Baik teman-teman, kita akan kembali menontonnya berikut video berikutnya. Pekan depan, sejumlah purnawirawan TNI itu akan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap penyidik Polda Metro Jaya. Karena dianggap sudah melakukan abuses of power, ya, melakukan kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugasnya. Nah, itu dia teman-teman, ada lagi statement dari Refli Harun yang mengatakan bahwa penyidik kepolisian Polda Metro Jaya telah melakukan abuse of power, yaitu kesenang-wenangan dalam tugasnya. Nah, ini akan menjadikan bumerang tersendiri ya bagi institusi kepolisian dan juga akan segera dilaporkan katanya beritanya dari teman-teman TNI yang lain yang akan melaporkan. Itu pendapat dari Refli Harun teman-teman semuanya. Baik, selanjutnya kita akan kembali menonton ya video berikutnya. Tidak akan ada reformasi tanpa pergantian pimpinan Polri. Dan sebaiknya Polri itu di bawah sebuah kementerian. Bukan sesuatu yang mustahil kalau nanti Polri itu di bawah sebuah kementerian. Itu jawaban Pak Prabowo. Nah, baik teman-teman semuanya, itu juga pendapat dari Profesor Mahfud MD ya, yaitu selaku profesor yang mendalami ataupun mempelajari ilmu hukum yang sangat mendalam. Itu mengatakan bahwa tidak akan adanya reformasi Polri tanpa adanya penggantian Kapolri. Jadi semakin menguat nih teman-teman isu dalam pencopotan Kapolri karena juga diperkuat oleh statement Mahfud MD ya. Beliau mengatakan karena berpendapat semakin kuat bahwa Polri ini sebaiknya di bawah kementerian. Karena juga kita melihat nih reformasi Polri sangat gencar untuk dibahas, dan saat ini juga telah muncul beberapa pro kontra terkait kepolisian, apakah memang harus di bawah kementerian, yaitu Kementerian Pertahanan, atau tetap di bawah komando langsung dari Bapak Presiden. Saat ini kan Polri masih di bawah komando Bapak Presiden, namun ada isu yang mengatakan bahwa Polri akan dialihkan reformasinya kepada di bawah Kementerian Pertahanan. Nah, baik teman-teman semuanya, itulah sedikit ulasannya dari video kali ini. Silakan jika teman-teman ada komentar ataupun sanggahan, dituangkan dalam kolom komentar. Dan kita akan berdiskusi lebih lanjut di kolom komentar. Sekiranya demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Dan saya doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan dilancarkan segala bentuk aktivitasnya. Saya Nif Saputra, pamit undur diri dari video kali ini dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.